Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fikriansyah dan rekan saya. Dan saya Rizka Ionu. Di sini kami sudah berada di SDN 20 Limboto. Di sini kami akan melakukan observasi terhadap sekolah ini mengenai perencanaan sarana dan prasarana sekolah ini. Baik, untuk selengkapnya simak videonya. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. 'Cause that's all that really matters in the end. 'Cause that's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always give. Di dalam video ini kita akan melakukan wawancara Terhadap salah satu masyarakat penting di sekolah ini, yaitu kepala sekolahnya. Tapi sebelum itu, apa sih perencanaan sarana dan prasarana itu? Jadi, perencanaan sarana dan prasarana terbagi menjadi dua kata, yang mana perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sedangkan sarana lebih ditunjukkan untuk alat, benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditunjukkan untuk alat atau benda-benda yang tidak bergerak. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sekian penjelasan saya, kita lanjut ke sesi wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu, minta maaf sudah mengambil waktu istirahat kami. Iya. Kami dari mahasiswa IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di sini kami datang untuk mewawancara Ibu mengenai perencanaan peningkatan sarana dan prasarana sekolah ini, yaitu SDN 20 Limboto. Baik, sebelumnya kalau bisa tahu, apakah Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu dengan siapa? Oke, terima kasih adik-adik mahasiswa. Nama saya Hasni Umulumo SPD. Saya selaku Kepala SDN 20 Limboto yang berada di titik Kelurahan Galua, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, yang merupakan salah satu sekolah penggerak. Kalau untuk selanjutnya, jabatan Ibu di sekolah ini kalau bisa dikasih tahu. Oke, saya kebetulan dari awal tahun 2022 mutasi kemarin ini saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 20 Limboto yang merupakan penentu kebijakan yang ada di sekolah ini, termasuk pemanfaatan ataupun penggunaan dari sarana prasarana yang ada di sekolah. Jabatan yang sangat mulia. Ya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu kira-kira apa perencanaan yang sudah dibuat sekolah ini untuk tahun depan terhadap sarana dan prasarana sekolah ini? Jadi maksudnya rencana yang ke depannya ini. Iya. Iya. Yang kira-kira untuk tahun depan. Oke. Kalau kita khusus untuk sekolah dasar, kita sudah ada aplikasi khusus yang namanya Arkas. Di situ di Arkas itu kami sudah merencanakan penganggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana khususnya sekolah. Ya, dalam hal ini kalau dana yang kita peroleh itu
hanya satu sumber, yaitu dari dana biaya operasional sekolah. Nah, dana ini peruntukannya itu memang sudah jelas dalam aturan, ada permennya, dan kebetulan untuk sekolah kita menganggarkan khusus untuk sarana prasarana itu di atas dan ambang batasnya 20% dari dana anggaran yang ada. Nah, dari sarana prasarana itu tahun ini kami menganggarkan beberapa aset daerah yang akan dimasukkan dalam aset daerah, karena semua sarana prasarana yang bermuatan modal itu menjadi aset daerah otomatis. Sehingganya kami di sini khusus untuk kita SD itu penganggaran untuk sarana prasarana terutama belanja modal itu harus menjadi aset daerah. Dan alhamdulillah di sini ada beberapa sarana prasarana kami yang sudah terpenuhi lewat anggaran yang sudah kami anggarkan. Nah, anggaran ini karena ini sudah memasuki akhir tahun anggaran Desember, ternyata setelah kami evaluasi semua dari 20% sampai batas 30% khusus untuk anggaran modal itu terpenuhi dan teranggarkan. Ya, seperti perbaikan pagar ya dari besi itu yang sekat antara gedung yang di belakang dengan bagian depan ini itu sudah. Lalu ada aset juga berupa AC sudah ada aset ya, sarana prasarana untuk kenyamanan sekolah juga di perpustakaan juga sudah kami adakan kipas anginnya untuk kenyamanan anak-anak. Juga di ruangan Dewan Guru kami juga sudah fasilitasi dengan aset berupa lemari, sarana prasarana untuk keamanan barang-barang aset sekolah lainnya, terutama untuk ATK, penyimpanan bahan-bahan ATK lainnya. Iya, bersih. Juga ada untuk anak-anak juga untuk pengadaan tempat sampah. Jadi ini beberapa sarana prasarana yang kami anggarkan karena sebatas itulah yang dianggarkan oleh dana BOS. Dan untuk kedepannya barangkali nanti kalau kita ya kan baru anggaran kali ini. Jadi untuk semua kesimpulannya intinya anggaran yang sudah dianggarkan khusus untuk sarana prasarana yang keluar dari dana BOS itu sudah terrealisasi semuanya. Anggarannya sudah mencapai maksimal dan itu sudah dipertanggungjawabkan lewat pemeriksaan auditor oleh inspektorat maupun oleh pusat, karena kita pelaporannya secara online. Nah, alhamdulillah untuk sekolah kami sudah terrealisasi semua, baik laporan online-nya maupun laporan secara tertulis melalui oleh dinas maupun oleh inspektorat. Demikian. Baik, selanjutnya Bu, kira-kira untuk perencanaan tahun ini sudah terpenuhi semuanya berarti atau masih ada yang belum? Barangkali kalau untuk pemenuhan sarana prasarana yang tahun ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi sudah terpenuhi dan teranggarkan sesuai dengan anggaran yang kami sudah anggarkan di Arkas. Tetapi kami pun masih ada rencana ke depannya yang sementara ini kami rencanakan. Dan ini sudah ada rancangannya, tapi masih butuh evaluasi mana yang prioritas karena anggaran kita terbatas juga. Jadi Ibu, apa kendala yang sedang dihadapi di sekolah ini dalam meningkatkan sarana dan prasarana, Bu? Kalau hambatan yang kita hadapi yaitu anggaran itu hanya dalam yang kita peroleh untuk sekolah itu hanya satu pos, yaitu anggaran BOS, biaya operasional sekolah, yang peruntukannya sudah ditentukan per item indikatornya. Sehingganya untuk misalnya kita mau, misalnya perpustakaan kita sudah rusak,
atau kita tidak mempunyai ruang UKS, kita tidak bisa mengadakan ataupun membangun perpustakaan itu dengan anggaran dana BOS itu, karena itu bukan peruntukannya. Itu melalui dana yang lain, kalaupun itu melalui pengusulan oleh sekolah ke dinas, dan itu pun menunggu anggaran yang diturunkan dari pusat kalau memang terpenuhi seperti itu. Jadi kendalanya di situ, kita masih butuh proses untuk pemenuhan atau untuk mendapatkan aksesnya, baik aksesnya maupun sarana prasarana yang kita inginkan untuk pemenuhan itu kendala kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, tadi kan dijelaskan, jadi apakah perencana yang dibuat tahun ini untuk tahun depan itu masih harus diperiksa oleh pusat, kira-kira perencanaan apa yang harus dibuat? Oh, kalau prosedur untuk itu kalau menurut aturan yang ada, pihak sekolah yang merencanakan sesuai kebutuhan sekolah itu. Jadi pemerintah itu tinggal merealisasikan apa yang menjadi usulan rencana anggaran dari sekolah itu. Jadi itu. Dan semua perencanaan yang biasa diusulkan, apakah semua diterima oleh pemerintah atau kadang ada yang ditolak misalnya? Selama ini tidak ada penolakan, karena yang dirancang, yang dimasukkan dalam rencana anggaran itu, dalam ARKAS itu kebutuhan yang yang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan oleh sekolah, sehingganya bagi mereka tidak ada yang tertolak, karena itu kebutuhan sekolah yang harus dipenuhi. Jadi demikian. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Kan sekolah SDN 20 Limboto ini dikenal sebagai sekolah penggerak ya. Iya. Kira-kira ini perbedaan antara sebelum menjadi sekolah penggerak dan sesudah menjadi sekolah penggerak, sarana prasarana apa yang menjadi perubahan antara kedua itu? Oh iya. Ini perubahan yang kita peroleh sebelum dan sesudah jadi sekolah penggerak. Kebetulan minggu kemarin kita khusus SDN 20 Limboto ada kebetulan di Kecamatan Limboto itu ada 4 sekolah penggerak. Ada 29 sekolah penggerak Kabupaten Gorontalo tahun ini. Nah, antaranya 15 SD kalau tidak salah, termasuk kita yang di Limboto ada 4 sekolah. Nah, dari sekolah ini kita sudah dapat bantuan berupa sarana IT, TIK, teknologi informasi ini. Sudah ada 15 Chromebook, 1 unit proyektor, terus ada routernya juga ada, lengkap satu unit, dan itu merupakan bantuan kita khusus untuk sekolah penggerak untuk memaksimalkan pembelajaran secara online maupun offline. Jadi ini mempermudah siswa-siswa kita mengakses setiap pembelajaran yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu. Jadi fasilitas yang diberikan itu sudah digunakan di sekolah ini? Iya, sementara digunakan sekarang. Karena kita sudah difasilitasi, karena saya juga kemarin hari Minggu kemarin saya balik dari Makassar setelah ikut pelatihan untuk penggunaan dan pemanfaatan alat tersebut. Dan ada juga nilai tambah buat kami untuk penghargaan dari ini dibuktikan apresiasi dari pemerintah, terutama dari dinas BGP juga sudah memberikan apresiasi ke sekolah-sekolah penggerak, dan alhamdulillah lewat pameran proyek profil pelajar Pancasila kita kemarin menjadi terbaik 1, alhamdulillah, dengan benar bukti ada sertifikat, ada pialanya, ada juga penghargaan dari yang kita terima dari sekolah. Dan ini bukan hanya keberhasilan saya semata-mata sebagai kepala sekolah, tetapi kru tim SDN 20 Limboto, guru-guru saya, orang tua murid, komite sekolah, dan teristimewa anak-anak
peserta didik. Jadi semua masyarakat sekolah ikut serta Iya, dalam mendukung. mendapatkan Iya, karena kita bermitra juga dengan mereka. Tanpa mereka barangkali untuk kemajuan peningkatan mutu pendidikan yang di sekolah ini barangkali pertanyakan juga. Karena tanpa mereka juga sekolah ini tidak akan terlihat seperti ini. Jadi perubahannya memang mereka sudah rasakan, kegiatan ya sudah rutin lah, akan karena tadinya masih pengenalan, sekarang sudah kami biasakan jadi pembiasa. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah Ibu sekolah ini makin sukses ke depannya. Amin, amin, amin. Insya Allah juga kalian mahasiswa bisa lebih maju, Amin. bisa menyesuaikan dan cepat-cepat selesai studinya dan Siap. bisa berpartisipasi di masyarakat Ya, nanti, siapa tahu dari- ilmunya bisa bermanfaat. Siapa tahu Ibu dari antara kita bisa jadi kepala sekolah. Amin, amin ya Allah, amin. Ibu lebih suka berdoa untuk kalian, lebih dari ibu yang ibu maksudkan. Doakan. Jadi Iya. baik Bu, terima kasih atas hasil wawancaranya. Ya. Hanya itu saja yang kita tanyakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil observasi dan wawancara kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Allahumma fiqh wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.